Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Surat perintah penghentian penyidikan SP3 untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dinilai Roy Suryo CS. Dasar tudingan adalah mekanismenya yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam mekanisme restoratif justice yang jadi dasar terbitnya SP3, seharusnya ada mediasi antara pelapor dan terlapor, disertai pengakuan dan perdamaian. Tapi di SP3, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Roy Suryo CS mengklaim tahapan itu tidak terjadi. Ketika waktu itu awalnya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, itu melaporkan saudara Joko Widodo ke Barreskrim. Suratnya ada, jadi kalau ada orang yang mengatakan waktu itu adalah mereka itu tidak apa-apa ikutkan, bahkan di luar dari kesepakatan, enggak. Kita bersama-sama, ya. Dan dari awal, dari sini kita mulai, dari sini pula kita harus mengakhiri. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab. Dan bagaimana kelanjutan rencana menggugat SP3 untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, serta bagaimana juga kesiapan kubu Egy Sujana, Damai Hari Lubis dalam menghadapinya. Kita akan bahas bersama pemirsa para narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime sore hari ini. Sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, dan sudah hadir bersama kami Eli Daneti selaku kuasa hukum Egy Sujana. Selamat sore Bang Sangaji. Selamat sore Mbak. Dan juga Bu Eli. Ya. Terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Ya, siap. Jadi Bang Sangaji, ada rencana untuk gugat SP3 dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini? Oh gini, jadi catatan kami terhadap SP3 ini pertama, kami mempersoalkan itu bukan dalam konteks kepentingan kami untuk membatalkan SP3, enggak. Tapi karena ini adalah penerapan hukum dalam konteks KUHP baru dan KUHAP baru, ya, di mana kita sudah punya hukum pidana nasional, tentu ini harus menjadi catatan kritis penegakan hukum. Jadi kami lebih concernnya kepada penegakan hukum yang berbasis pada hukum acara pidana kita. Apakah SP3 ini sudah sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam KUHAP, ataukah sebetulnya memang SP3 ini terlalu cepat dan dipaksakan oleh aparat penegak hukum Tapi kita? Tapi memang Anda menilainya ini begitu cepat prosesnya, dari ketemu ke Solo, SP3, kemudian RJ? Iya, betul. Karena gini, SP3 ini dikeluarkan kan tanggal 15. Kemudian restoratif justice itu dilakukan setelah keberlakuan KUHP baru dan KUHAP baru tanggal 2. Jadi selang 14 hari, kemudian SP3 keluar. Nah, kami sebetulnya lebih concern kepada sebenarnya bukan soal waktunya ya, bukan soal waktunya, tetapi kami concern kepada penerapan syarat-syarat formil dan syarat-syarat material yang diatur dalam KUHAP kita yang baru. Karena ini kan tentu landasannya harus yuridis. Jadi bukan berarti bertemu kemudian saling sepakat, ya, yang quote and quote kesepakatan itu juga tidak ada pihak yang meminta maaf, gitu ya. Kemudian langsung keluar SP3. Kan banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi terutama oleh pihak tersangka ya. Karena gini, restoratif justice itu basisnya adalah pemulihan hak korban. Ya, itu restoratif justice. Di pasal 24 KUHAP yang baru diatur bahwa SP3 itu dasarnya bisa karena restoratif justice, bisa karena daluarsa penuntutan, bisa juga karena alat bukti kurang, atau juga bisa karena tersangka meninggal dunia. Karena ini basisnya restoratif justice, maka yang dipulihkan itu adalah sebetulnya hak korban. Ya, apa itu hak korban? Yaitu dia harus mendapatkan suatu keadaan semula sebelum terjadi tindak pidana. Dan kalau kemudian ada yang mengatakan restoratif justice ini adalah untuk memulihkan hak tersangka, menurut saya itu keliru. Karena hak tersangka itu tidak bisa dipulihkan dengan restoratif justice. Hanya bisa dipulihkan dengan pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHAP yang baru. Berdasarkan pasal 158 KUHAP yang baru itu, maka kami merujuk pada pasal 160 KUHAP yang baru, yang berhak mengajukan pra-peradilan itu hanyalah sudah dibatasi. Dahulu di pasal 77 KUHAP yang lama, itu pihak ketiga yang berkepentingan boleh mengajukan gugatan pra-peradilan. Sekarang dengan KUHAP yang baru, justru pra-peradilan itu sudah dibatasi. Hanya tersangka, keluarganya, korban atau keluarganya, ya, hanya itu yang boleh mengajukan pra-peradilan. Nanti kita tanyakan Jadi lagi, kami tidak punya ya, kepentingan untuk menggugat ini secara hukum pidana formil. Oke, nah apakah memang dari RJ yang sekarang ini sesuai dengan KUHAP yang baru ini sudah memenuhi syarat-syarat tadi? Kalau atau kami bagaimana? bilang ini tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Nanti kita akan bahas lagi, boleh. Kita ke Bu Eli terlebih dahulu. Ibu, jadi ceritanya sebenarnya seperti apa sih waktu ES memutuskan untuk ke Solo begitu mengajak Bang DHL, itu gimana sih kesepakatannya? Ya, sebelumnya ya, saya mau tanya sama Sangaji, boleh Bu. Apakah Sangaji adalah kuasa hukum dari RRT? Ini? Ya, ini Dari kan siapa itu?
Ini kan katanya kalau di kepolisian didaftarkan ini tidak Sangaji, Al-Katiri dan juga Kozinuddin. Kalau lain dari ini bukan kuasa hukum. Enggak, sebentar Bu. Sebentar, saya tanya dulu, jangan jawab. Jadi apakah katanya Pak Girsang, Yamada Girsang, kepada pihak kepolisian, selain dari ini bukan kuasa hukum dari RRT. Nah, ternyata dari bulan berapa itu ya? Ternyata kita kan selama ini nggak tahu. Kita nggak penting juga, karena kita nggak ngurus mau dia berbuat apa, silahkan. Yang penting kami jangan diganggu, itu aja. Saya boleh jawab Bu? Karena silakan. ada pertanyaan itu, sekaligus saya klarifikasi ya. Jadi yang memberikan kuasa itu adalah prinsipal. Bukan Yamada Girsang dan bukan pihak manapun. Ini Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Saya jawab Bu. ya. Jadi yang menjadi kuasa hukum kami itu kliennya adalah Mas Roy dan 3 tersangka lainnya pada klaster pertama. Ya. Jadi kalau kita lihat kan ada 8 tersangka. Ya. 8 tersangka kemudian berkurang 2 jadi 6. Ya. 6 itu 3 di klaster pertama yaitu Bang Rustam Effendi, Betul. Bu Kurnia Triroyani dan Bang Rizal Fadila bersama dengan Mas Roy di klaster kedua, itulah klien kami. Dan kalau ditanyakan apa legal standing kami, ya kami menghadiri, kami bersama Mas Roy terus kok. Kemarin kami di konferensi pers Polda Metro Jaya kami bersama Mas Roy. Saya juga barusan tadi selesai dengan Mas Roy di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan kepentingan hukum yang lain. Jadi kalau dikatakan kami memang bukan kuasa hukum dari RRT. dokter, bukan Dokter Tifa dan Rismon. Tapi kalau kuasa hukum Mas Roy, kami kuasa hukumnya Mas Roy dan bersama 3 tersangka lainnya. Jadi ada 4 klien kami. Jadi dikonfirmasi kalau Bang Sangaji memang khusus untuk Mas Roy Suryo Mas Roy Suryo. dan 3 tersangka. Ini lainnya. juga ada tanda tangan ya. Di sini Roy Suryo Noto Oh ya nggak apa-apa, Dipojo, karena ya. semakin banyak lawyer kan nggak ada masalah. Sepanjang memang itu dikehendaki oleh prinsipal. Gimana Bu Eli? Bisa Ya, dikonfirmasi saya lagi? cuman konfirmasi ya. Kalau itu mah terserah gitu ya Ya, kan. betul. Cuman legal standingnya kita kan harus tahu juga. Kita ini berdiri di mana dan sebagai apa. Jangan cuap-cuap saja tanpa ada legal standing, itu maksudnya. Nah kalau sudah diterangkan begini, kita mau gimana? Ya, Nggak mungkin kita protes dong, Ya. ya kan? Bu Eli, saya mau Ya. tanya lagi. Ketika di Solo memang benar-benar tidak ada permintaan maaf ya dari pihak Egy Sujana Enggak kepada Jokowi. Tidak ada. Jadi gini ceritanya. Saya akan menjawab apa yang menjadi ganjalan daripada Sang Haji ya, mungkin mewakili yang lain, bahwa ini murni pelakunya adalah saya. Apa yang Ibu sampaikan dan mempunyai pertimbangan ini sih? Banyak pertimbangan karena ini ada sesuatu hal yang kita ingin melakukan restoratif justice agar mendapatkan SP3 itu paling mendasar ketika Bang Egy sudah tidak lagi berurusan dengan masalah ijazah itu. Oke? Bang Egy sudah menyelesaikan persoalannya tentang ijazah SMA. Oke. Ya. Nah, sebelum masuk kepada pokok persoalan itu, Bang Egy didatangi oleh beberapa orang dari Orang tim dari ini, mana, Bu? Dari tim ini, dari tim ini, dari tim mayoritas untuk berupaya agar Bang Egy dengan Pak Jokowi itu bertemu. Dengan deal-deal, dengan alasan apapun, dengan janji-janji. Nah, Bang Egy tetap menolak. Bentar, ini maksudnya kubu Projo atau gimana? Boleh dikatakan ada, boleh dikatakan ini. Saya tidak ini kan ya, cuman ini wanti-wanti dari pihak saya sebagai PH dan keluarga. Dalam hal ini, saya bilang sama Bang Egy, Bang, kalau memang ini terjadi, Abang mau nggak? Asal jangan minta maaf, tidak ada media dan tidak ada juga ini apa namanya foto-foto. Tapi kenapa? Kenapa nggak mau ada media, nggak mau ada foto-foto? Itu gimana? Ya itu supaya tidak ada maksudnya tadinya supaya tidak ada hal yang negatif sehingga merasa semua menganggap dia adalah bagian dari pertemuan itu, mengambil keuntungan, sementara kita murni adalah untuk mencari kesepakatan, bukan dalam perdamaian, tapi tidak ada kata-kata maaf. Jadi pada tanggal 3 saya bertemu dengan datangi Polda Metro Jaya Kamnek 5 namanya Pak Rosadi. Hasilnya? Penyidik.
Saya menyampaikan bahwa kalau seandainya nanti Bang Egy mau untuk dipertemukan, saya lagi berupaya nih, bisa nggak dibantu saya untuk berkoordinasi dengan pihak Pak Jokowi, dengan pihak Solo. Tapi tidak ada tim-tim relawan dan tidak ada yang sesuai yang disampaikan Bang Egy. Kemudian tanggal 4 sore dijawab sama Pak Rosadi. Kayaknya pihak sana oke dengan syarat itu. Udah, saya pun senang. Tanggal 5 saya ketemu sama Bang Egy. Kata Bang Egy, oke. Dengan syarat-syarat seperti itu, oke kita ke Solo. Mengajak DHL. Kemudian Bang, karena di dalam gelar perkara itu yang memasukkan persoalan tentang belum sempurnanya Bang Egy menjadi tersangka dan DHL juga punya alasan hukum untuk tidak patut ditersangkakan, maka saya bilang, Bang, DHL kemarin punya alasan hukum, coba tawarin Bang. Kemudian saya nggak mau berurusan sama DHL. Oke. Bu, saya mau luruskan dulu. Ketika ke sana itu ditemani salah satu relawan Jokowi, bukan yang namanya Pak Ahmad? Tidak ada? Ya, nanti sampai ke situ ya. Jadi pas waktu itu Pak DHL nanti dijawab. Tanggal 6 kami ke Riau. Sidang di Riau tanggal 7. Tanggal 7 sore Bang Egy bilang, kayaknya DHL menjawab oke. Terus Bang Egy juga oke. Akhirnya kami berangkat ke Solo. Sebelum berangkat saya tanya, begitu Bang Egy oke, saya telepon pihak penyidik. Pak Rosadi, kayaknya Bang Egy udah setuju, boleh nggak saya dibantu? Ya, boleh saya nggak dibantu? Jadi akhirnya terjadilah pertemuan itu dan kemudian tidak ada. Sampai di sana kami berangkat bertiga transit dari Riau. Sampai di sana Pak Rosadi sudah mensterilkan, kami nggak mau ada macam-macam di situ. Ibu ada di dalam kan? Ya saya, ya dengan saya bawa duanya. Nah begitu kan rumah Pak Jokowi itu kan dua tuh. Yang sini kami stay di sini, ini rumah Pak Jokowinya. Kemudian kami masuk situ, disuruh nunggu sebentar. DHL masuk kamar mandi, ajudannya ngomong, Bang, ini ada teman abang loh, namanya Pak Darmizal. Ini itu, saya kaget, Bang kok ada orang lain? Kayak gitu. Udahlah jangan ribut di sini. Akhirnya kami masuk, pertama masuk saya 20 menit, 4 mata ngobrol, kemudian Bang DHL. 3 menit kemudian baru Bang Egy. Ketika Bang Egy datang, masuk, Pak Jokowi langsung, Bang Egy. Jadi disambut gitu? Ya, saya kan disambut ke depan tuh, disalamin, Bu Eli, kenapa Pak? Ini kok dalam hati kok kenal? Ya Ibu kan viral. Terus sambil duduk, Bu kok berani ngomong gitu? Ya saya kan bukan termo Pak. Bagi saya apa yang saya lihat itu yang saya ucapkan. Saya kan menyampaikan ini dengan itu. Yang disampaikan, yang saya sangat tersinggung dengan Sang Haji, bahwa dibilang saya menyesatkan publik. Tolong ditarik bahasanya itu. Coba ya kita tanyakan ke Bang Sang Haji, katanya Bu Eli tersinggung karena ini dibilang menyesatkan publik. Karena ternyata tadi keluar dari apa yang disampaikan Bu Eli sendiri, bahwa ini itu urusan inisiatifnya. saya. Ya, maksudnya begini, maksudnya Bu Eli makasih juga ya. Hari ini kita dipertemukan dalam satu forum gitu ya, daripada kemudian kita bernarasi di luar sana tapi kemudian ditafsirkan lain oleh publik gitu ya. Yang pasti yang pertama saya sama Bu Eli adalah perwakilan dari para tersangka untuk dilakukan gelar perkara khusus di klaster pertama ya Bu ya. Yang memohon kami. Ya betul. Ya kami juga memohonkan Bu. Jadi bersama-sama dari tim kami juga memohonkan. Ya. Kemudian yang kedua maksudnya adalah menyesatkan itu adalah lebih kepada informasi yang disampaikan. Ya, informasi yang disampaikan tuh ada dua sebetulnya sih ya. Yang pertama ketika ini bilang ijazahnya asli, ini kan tidak sesuai dengan proses hukum. Karena asli dan palsu itu kan hari ini belum bisa dibuktikan secara hukum pidana material. Ya. Karena hukumnya masih berlanjut. Untuk sebentar ya, Bapak tidak boleh mengejar saya, itu hak saya. Karena saya sampaikan asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Asli itu maksudnya asli dari fotokopi? Kan makanya Bapak menyimak dulu. Asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Nah ke Pak Jokowi saya sampaikan seperti itu. Kenapa Ibu berani
Pak, saya memang melihat itu ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oh ya, kalau saya bilang ijazah Bapak itu asli, itu punya Bapak, saya nggak ada kapasitas karena tunggu putusan pengadilan. Berarti clear ya Bu ya? Ya, clear. kalau Bapak diam dulu, kalau Bapak bilang itu adalah saya bilang itu tidak asli, saya nggak punya ilmu di situ. Kan itu saya nggak punya pembanding. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat itu asli dari fotokopi yang beredar. Udah, langsung jawab Pak Jokowi. Loh, kok ijazah S1 aja dipermasalahkan? Udah berarti, dengan tenang. Baik Bu. Jadi jangan menjudge, pahami dulu. Kalau nggak paham, diam. Oke, berarti gini, maksudnya Bu Eli itu adalah asli daripada fotokopinya. Jadi gini, berarti ini sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami sampaikan bahwa setelah kami melihat ijazah itu ternyata nggak beda jauh, nggak beda dengan yang beredar dari Dian Sandi ya. Berarti itu ya. Berarti maksudnya asli adalah asli dalam pengertian pengamatan terhadap antara yang difotokopi dengan yang sudah dilihat wujud analognya. Mungkin bahasa yang bisa kita revisi itu analognya ya daripada itu yang fotokopi. Nggak perlu seperti itu, biar ahli bahasa yang menyampaikan. Baik, Bu. Dan saya nggak suka, ini maaf ya Adinda, saya diundang iNews TV ribut-ribut gitu. Saya nggak suka karena pengacara ini berdebatnya itu di pengadilan. Karena pengacara ini satu pengacara bisa 100 pendapat. Kalau 10 pengacara berapa pendapat? Tentu akan terjadi keributan. Jangan merasa kita ini pendapat kita adalah benar dan nyala-nyalain pendapat orang. Itu saya tidak suka. Saya tidak suka dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sampaikan, tapi saya diam. Tidak perlu kritik. Jadi saya mohon ya, dalam perdebatan semua orang punya opini tentunya. Jadi gini, Bu. Hak saya, tidak boleh kamu kritik saya. Jadi poinnya dari kami itu adalah apa yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada edukasi publik. Meskipun ini tentu akan diuji di dalam proses persidangan. Pasti. Ya. Dan yang kedua begini, dan yang kedua saya mau klarifikasi lagi. Maksudnya kami itu adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara. Karena pada saat ijazah analog Pak Jokowi itu dibuka, ijazah analognya ya, itu sudah ada arahan dari penyidik bahwa ijazah tersebut tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, hanya boleh dilihat. Dan saya adalah orang yang paling dekat dengan ijazah. Mungkin mohon maaf Bunda ada di sebelah kanan saya ya, karena saya yang ada di depan dekat Dirkrimum bersama penyidik Pak Rosadi kebetulan yang buka, saya ada dekat beliau, dan Bu Eli itu Bunda Eli ada di sebelah kanan agak jauh sebenarnya itu. Nah, jadi begini, biar saya jelaskan. Saya begitu waktu digunting itu segelnya, saya disuruh duduk. Kita suruh duduk semua. Yang ada di situ Pak Al-Katiri, Kozinuddin dengan ini. Saya membaca WA dari suami saya, jaga lisan. Oke, sedang baca, saya lihat orang nggak ada lagi. Ibu bawa HP-nya ke dalam? Oh iya. Padahal kita disita semua HP-nya, Bu. Oh iya, saya bawa HP. Nah, berarti spesial dong buat Ibu Eli ya? Saya punya dua mungkin, memang apalah namanya. Karena kami diperiksa semua, Bu. Handphonenya nggak boleh bawa ke dalam. HP 2. Ya, yang berarti satu, ya, alhamdulillah spesial buat Ibu lah. Bukan spesial, mereka nggak tahu. Gitu, jangan mencari hal yang negatif, yang membuat memancing publik untuk ribut. Kalian cukup dengan orang, tapi dengan saya jangan. Jangan pancing-pancing saya. Jadi dalam hal ini saya lihat, dengar saya sambil lewat, ada embos, ada ini, kata Pak Rizal dengan Rustam. Udah lihat orang semua, saya lihat orang semua, saya berjalan cepat, saya geser Pak, di bawah ini Pak Al-Katiri, Pak geser Pak, Bapak dari tadi sudah selesai. Langsung saya ambil, ini kan ada. Nah itu apa saja itu yang Ibu bawa? Ini kan ijazah Pak, ini apa? Maaf. Nah, di sini ini kan ada plastik yang berlipat. Ya. Nah, saya tusuk ini dengan jari saya. Bukan di sini kan ada robek-robek nih. Bukan di sini. Berarti bisa rusak dong ijazahnya, Bu. Oh, plastiknya kan berlipat nih. Karena setahu saya, Bu, yang saya lihat itu boleh Bapak, kita bermohon kepada polisi lihat lagi. Ayo. Kita lihat lagi. Coba jadi gini, ini kan ijazahnya kan masuk seperti ini, Bu. Ini yang Mbak sudah Ibu lihat itu berarti ya. Ibu, berarti Bunda Eli nggak dimarahin sama penyidik tuh? Loh, tapi kan ribut sebelah sana. Berarti saya ada dekat. Jangan dipegang kan ribut. Jadi gini, sebelum pada saat ijazah itu digunting Bunda Eli, mohon maaf ya, saya panggil Bunda karena Bu Eli ini seperti orang tua saya, seperti juga ya saya anggap orang tua saya lah ya, karena memang saya lebih muda lah. Saya pada saat digunting itu, saya ada dekat penyidik
Karena pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, ijazah itu bisa dibuka karena kami yang melakukan argumentasi hukum. Oke. Oke, sampai kemudian dibuka ya. Kami yang berdebat dengan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Nah, pada saat ijazah itu mau dibuka, saya orang pertama yang maju ke depan, dan saat-saat detik-detik itu mau digunting, saya ada dekat ijazah itu. Oke, tapi tidak melihat Ibu Eli dengan proses yang Nah, tadi melihat satu lagi, saya tidak melihat ya. Karena memang ijazah itu awalnya ditaruh di atas meja, kemudian Yang dipegang mereka begini. Iya, sebentar. Ditaruh di atas meja, kemudian dipegang, saya pelototin, lalu kemudian yang berkepentingan silakan lihat dan hanya boleh melihat seperti ini, Bu. Nah, terkait dengan keterangan Bang Rustam, Bang Rizal, kemudian Bu Kurnia, saya udah konfirmasi ke mereka semua. Ya. Ternyata keterangan yang mereka sampaikan ke saya, Bu, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Iya, Bu Eli. Biar aja Bahwa- Allah yang menentukan bahwa ya. mereka tidak pernah menyatakan ada emboss, ada watermark. Repli Harun Anda nggak ngomong? Oh, Repli Harun itu Ngomong adanya ada. enggak, sebentar Bu. Repli Harun kan nggak di sesi kita, Bu. Dia adanya di sesi Iya, kedua, Bu. iya, maksudnya- Jadi maksudnya Bu saya Eli enggak dibilang- gini, Bu Eli nggak boleh ngutip pernyataannya Repli Harun di sesi yang kedua karena Bu Eli nggak hadir, saya yang hadir juga, Bu, di sesi pertama dan sesi kedua. Bu. Iya, jadi maksud saya begini, bukan kan dibilang saya menyesatkan karena itu saya lihat, saya pegang. Waktu saya meraba semua serentak, jangan di Nggak, itu boleh ba- sekarang begini, untuk kepastiannya Ya. kita boleh minta buka CCTV. Ya, Iya, silahkan. dan boleh mereka videokan kok. Iya. Kita yang nggak Iya. boleh video Iya, kan, iya, boleh. mereka videokan. Terus dia bilang apa? Nggak boleh pegang. Saya gini-gini, saya tusuk tangan saya. Oke. Nah, itu terus bisa rusak hasilnya barang apa, Kak? buktinya, Bu. Itu Ibu udah Nah, itu kan barang pegang-pegang bukti ya. plastiknya memang terlipat. Tapi kan Ibu tidak bisa menyimpulkan juga kan bahwa Nah, itu hak saya, apa yang saya Oh. sampaikan, hak saya, pendapat saya bahwa yang saya Berarti lihat itu pendapat pribadi Ibu ya. Oh, Meskipun iya Ibu dong. bukan ahli yang bisa menentukan ini emboss, watermark, ada letakkan Nah, stempel. itu yang saya lihat, ya, saya lihat, saya rasakan bahwa di situ ada watermark dan emboss, ya. Nah, untuk kalian memaknai seperti Kira-kira apa mohon maaf, itu hak Bu, kalian. mohon maaf Bu Eli, ini kita Saya diskusi tidak penting ya. Enggak, tunggu kita dulu. diskusi untuk tidak publik. ada hak kalian untuk menjudge saya, tidak ada hak kalian untuk mengkritik saya. Saya tidak pernah mengkritik kalian, ya. Iya, Bu. Jadi, walaupun tidak benar. itu ada pendapat. Banyak, Bu. Memang ada yang nggak benar, Bu. Banyak Coba yang kalian lakukan. contoh yang nggak benarnya apa? Ya, banyak yang kalian Contoh yang nggak lakukan benarnya, tidak Bu. Ini sekaligus biar kita tolong sampaikan memberikan edukasi ke kepada saya publik. apa yang dimaksud penyesatan publik. Ya. Publik ini kan yang Penyesatan mana? itu kan sebenarnya artinya adalah informasi nggak sesuai dengan fakta atau kebenaran. Itu hak saya. Ya, itu aja, Bu. Nah, kenapa kamu itu yang definisi, menilai? Itu definisi Nggak bisa. KBBI. Nggak bisa kamu menilai. Kamu nggak boleh ngejas saya. Kamu nggak punya hak menilai saya. Ya karena Oke, gini, Tunggu karena dulu. pada saat Ibu menyampaikan Ibu Itu hak pegang saya. itu ini Saya kan nggak dapat sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan fakta yang ada di dalam gelar Oke. perkara Nah, kalau, khusus soalnya, Bu. kalau kamu bilang seperti ini, apakah saya marah sama Repli Harun? Saya lihat emboss dan watermark, tapi itu belum tentu asli. Itu jawab Repli Harun. Ada saya bilang dia menyesatkan publik atau yang lain? Dengar dulu, ya. Ya, Dengar baik. dulu. Saya hormati Ibu, Bu, sebagai Ya, orang tua saya. saya juga, saya sebenarnya kalau nggak jumpa di sini, saya pasti akan cari Adinda. Oh, terima Ya. kasih, Bu. Terima kasih. Di Polda kan saya cari. Oh, kemarin kita ketemu ya, Bu ya? Ya, Kemarin tuh ya Saya nggak, mohon maaf, saya nggak sempat melihat Ibu karena saya yang juga mengatakan- nggak lihat karena ada saya Ibu lewat katanya permisi dekat saya, tapi mohon maaf saya nggak lihat, Bu. saya Oke, juga jadi nggak akhirnya lihat. ketemu Kalau di saya sini, lihat silakan ceritanya diklirkan dimanapun. apa yang Ya kan? kemudian menjadi Jadi keresahan Tapi gini, hati Bu, bersama. mohon maaf ya, Ya. ini sebagai satu bentuk edukasi kepada publik juga. Iya. Saya mungkin bertanya, ya kalau bisa dijawab monggo, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau Ibu lihat watermark, kemudian emboss, emang watermark dan emboss itu apa sih, Bu? Nggak boleh kamu bertanya. Nggak, maksudnya, saya tanya. Ibu punya saya hak nggak tahu. menjawab. Kamu yang lebih tahu. Ibu yang punya hak jawab, silakan. Enggak, saya nggak mau menjawab pertanyaan kamu yang tidak berbobot di mata saya. Enggak, ini cuma Nggak, pertanyaan saya klarifikasi, nggak ada Bu. hak kamu. Dan ketika orang minta klarifikasi ke saya, nggak ada haknya. Enggak, soalnya kan definisi yang Ibu pakai kan emboss, watermark. Sekarang saya tanya, Iya. karena hukum itu kan by definition, Bu ya. Iya. Hukum itu kan by Saya definition. akan menyampaikan. Jadi apa sih Saya watermark, nggak apa sih mau emboss gitu. menyampaikan itu. Supaya publik tercerahkan juga dengan apa yang Ibu Emang sampaikan publik kepada publik. bodoh, kamu yang pintar. Enggak, bukan Nggak, buat dalam hal saya. ini, Enggak buat saya, kamu, buat masyarakat, Bu. kapasitas kamu aja nggak. Sejauh mana kamu tahu perkara ini? Kamu Oke. baru masuk loh. Coba kita tanyakan Kamu baru lagi masuk kalau jadi gitu. kuasa hukumnya. Gini, Jadi Bu, saya hanya nggak, bertanya. jangan kamu merasa anggar jago, Ya. merasa merendah-rendahkan orang. Oh, nggak, Bu, saya nggak merendahkan suka. Ibu, saya nggak merendahkan Ya, Ibu. jangan kamu Sama-sama kata-kata seorang kuasa penyesatan publik hukum. minta Ya. ditarik itu. Oh, enggak, saya menyenggak, saya nggak Kalau nggak kamu merendahkan tarik, Ibu. saya persoalkan kamu. Sebentar. Saya nggak merendahkan Ibu. Iya, Ya, saya silakan menurut aja. saya. Oke, baik. Silakan aja. Nggak Kita boleh kamu sudahi kritik masalah saya. emboss dan Mengkritik watermark itu kan bagian dari negara demokrasi. Iya, nggak boleh.
Kan Ya kalau ibu merasa ibu nggak boleh dikritik, Baik. berarti kita nggak perlu hidup di negara Sebentar, demokrasi. kita Bu. luruskan Nggak dulu usah pelan-pelan, demokrasi Ibu untuk orang Eli. lain, untuk saya enggak. Oh, ya sudah, Karena nggak kamu apa-apa. tidak boleh mengkritik saya seolah-olah kamu yang benar. Oh, enggak, saya nggak mengatakan saya yang benar. Kita Makanya tinggalkan dulu ya berdasarkan fakta masalah aja, Bu. hak kamu menyatakan itu saya penyesatan publik. Apa maksud dan hak kamu? Loh, Ya, saya baik, kan udah baik. sebentar, Ibu, saya izin. biaskan lagi, Mbak. Bahasa Indonesia Sebentar, kamu nggak sebentar. benar. Enggak, jangan itu begitu, kan ada Bu. ahli. Sebentar, Enggak, ya. Coba ini. kamu tanya dulu ke ahli baru kamu Menyesatkan bicara. publik itu, Narasumber yang sebentar. saya hormati, Menyesatkan boleh publik saya itu. berbicara Saya nggak mau sebagai ribut, seorang nggak mau pembawa saya ketemu acara sama orang-orang di yang sini. tidak berkompetisi. Izin, Biar saya bisa izin. menjawab juga. Sebentar. Apa yang bisa saya sampaikan, saya bisa pertanggungjawabkan bahwa Bu Elida, kalau kemudian kita merujuk pada KBBI, menyesatkan itu artinya menyampaikan informasi yang nggak sesuai dengan fakta. Iya. Apa yang kami alami di dalam fakta dalam fakta gelar perkara itu nggak sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Nggak. Itu pengertian menyesatkan. Oke. Jadi Kita bukan stop Ibu sampai menyesatkan. di sini. Yang disesatkan itu informasinya aja, Bu. Oke, menurut Jadi kamu. nggak berhubungan dengan harkat dan martabat Boleh, Ibu. boleh nggak Kamu saya jangan jawab melanjutkan dulu. pertanyaan Oh, silakan, saya? silakan. Para narasumber yang terhormat, izin Ibu Eli Ya. sebentar. Bang Sangaji ya. Enggak, tunggu Atau sebentar. kita mau Adinda. kembali ke substansi? Ya. Saya ingin kembali ke Ah, substansi. ya. Nggak, Kita tunggu kembali. sebentar, Kita saya back to belum- substansi aja. Saya belum puas. Begini ya. SP3. Saya Ya. minta apa yang menjadi menurut kamu itu benar, menurut saya tidak benar. Terus kamu paksakan saya menyatakan yang benar sesuai dengan pendapat kamu. Terus kalau tidak sesuai kamu anggap saya penyesatan publik. Oke, Ya, baik. penyesatan publik itu Sebentar. tadi pengertiannya adalah menyampaikan Enggak, informasi oke, kepada kita publik yang bahas sesuai dengan soal- Saya fakta. nggak setuju. Ini. Kamu kurang ajar kalau bilang saya penasihat. Astagfirullahaladzim, Ya, Bu, saya nggak Kamu kurang nggak ajar elok, sama nggak Ibu. pantas, nggak elok. Bu, Kamu dari- mempermalukan saya di publik. Bu, Nggak saya elok, udah nggak belok kamu, Enggak nggak lah. boleh kamu bilang saya penyesatan publik, Sebentar, nggak Ibu. boleh. Kita tahan Saya dulu. kan udah Itu mengatakan- hak kamu Saya untuk mau- kepentingan baik, kamu, saya mau hak saya kembali ke untuk konteks. kepentingan saya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ibu, Bang istighfar, Bu, Sangaji. istighfar, Bu, Ya, istighfar, ya, Bu, memang istighfar. harus. Ibu, itu Istighfar, kita Bu, sudahi istighfar, dulu. Ibu istighfar. tarik nafas dulu ya sebentar. Astagfirullahaladzim. Bang Istighfar. Sangaji, kita mau kembali ke Boleh, konteks boleh. soal Kita kembali ke gugatan substansi soal aja. gugat Iya, SP3. kita Tadi kembali ke kata Anda ini substansi aja. prosesnya terlalu cepat gitu Iya, ya. betul, betul, Ke Solo SP3, kemudian RJ. Nah, ini seperti apa nih rencana untuk menggugat Jadi, dari SP3 ini? Oh, jadi gini, Mbak. Enggak, tunggu dulu tentang substansi saya jawab. Ya. Ibu, saya mau kasih kesempatan dulu Bang Sangaji, Tapi nanti saya kita tanya kembali ke nanya. Bu Eli konteks. dulu, enggak Ya, apa-apa. kan tadi Saya dia kasih nanya. enggak, saya Tadi dia kasih nanya, kesempatan. saya belum jawab. Ya. Enggak mau ke substansi ini atau yang apa, Bu? Kita Sebentar, mungkin kembali ke nanti substansi. Nanti yang Ibu ini Eli, aja. saya SP3 kasih aja, kesempatan. SP3, Saya kasih kesempatan setelah SP3. ini. Ini substansi soal SP3-nya ini ya. Jadi gini, SP3 ini diterbitkan oleh Polda Metro Jaya dan itu adalah produk hukum. Oke. Produk hukum ini harus merujuk pada syarat formil dan syarat material. Kalau kita mengkaji dari sisi hukum pidana itu kan selalu menyandarkannya pada dua hal. Ada yang disebut dengan hukum pidana formil, yaitu hukum acara, bagaimana kita menjalankan ketentuan-ketentuan hukum pidana material, dan kemudian ada ketentuan hukum pidana material, yaitu berkenaan dengan pengenaan sanksi sampai kemudian ujungnya adalah pemidanaan. Nah, dari dua aspek ini, kami melihat bahwa produk SP3 ini pertama cacat formil. Satu-satu. Kalau saya mau menjelaskan dulu atau mau dibantah dulu? Terserah. Cacat formilnya di Saya mana jawab. silakan? Ini berdasarkan dijawab Oke, dulu sama baik, Bu Eli. silakan. Sudah Jadi dikasih tadi kan kesempatan, Ibu saya Eli. karena tadi tersinggung dengan dia, makanya lain jawaban saya begini. Apapun yang tertuang di dalam suatu urutan dalam suatu perkara, ini kan delik aduan. Mau yang dikatakannya nggak ada permintaan maaf, ada mengganti kerugian segala macam, itu kalau si korban menyatakan itu cash close atau itu adalah understanding, mau apa? Mau dipaksakan dengan begini-begini? Ya enggak. Yang punya persoalan ini adalah Pak Jokowi. Dia pelapor dan dia memberikan ruang untuk kita datang berkunjung untuk berdamai. Kemudian terjadi perdamaian dan dianggap persoalan, understanding. Ke depan tidak perlu pembahasan bagi Bang Egy. Kenapa nggak bisa minta maaf? Apa? Aus. Kering minumannya. Oke, Jadi, baik. sebenarnya Sebentar, saya ini lebih- apa- apa yang menjadi tidak minta maafnya itu, saya kenapa minta maaf? Saya nggak salah. Oke, Yang saya gugat itu ijazah SMA. ya. Ya, terus ternyata di persidangan ijazah itu tidak diperlihatkan Pak kepada Pak Jokowi ini. Kemudian klien saya ditahan. Terus saya mengajukan kepada Bareskrim untuk agar klien saya dibebaskan karena ijazah tidak diperlihatkan. Oke. Kemudian saya ya. sakit. Hmm. Ternyata klien saya dibebaskan amnesti, berarti persoalan saya selesai. Ijazah S1 tidak ada urusan dengan saya. Itu hak Bang Egy.
Kenapa dipaksakan? Oke, Syarat-syarat coba. Bang Egy. Baik. Oke, Itu ya. syarat-syarat tadi sudah dikemukakan. Oke, Tapi Bang itu Sanaji jadi gini, yang dari dijelaskan Bu Eli, yang saya hormati selaku orang tua saya, Bu ya. Yang dijelaskan oleh Bu Eli itu adalah peristiwa sampai kemudian keluar SP3. Itu peristiwa hukumnya. Tetapi kemudian yang kami kritisi itu kan bukan peristiwanya. Memang betul produk hukum itu akan berkaitan dengan satu perjalanan peristiwa hukum, tetapi kemudian ketika dia dikeluarkan harus sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam KUHP. Oke. Itu ya. Itu dulu. Saya kunci di situ dulu ya. Nanti saya jelaskan. Kenapa kami katakan ini cacat? Yang pertama, dasar hukum yang digunakan dalam keluarnya SP3, kalau Bu Eli punya SP3-nya, di situ ya oke ya. Di poin 3 kalau saya nggak salah, Bu. Poinnya apa? Silakan. Poinnya Bang. adalah rujukan hukumnya menggunakan pasal 361. Ini KUHP yang baru ya? Ya. 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oke. Itu ada. Ya. Di poin C ya kalau saya nggak salah. Maksudnya 361 itu Iya. peralihan Iya, betul, antara KUHP baru dan KUHP lama. Iya, betul. Boleh dipakai. Kalian kan tidak tahu apa yang saya lakukan pengajuan RJ ini. Mau saya jelaskan Saya dulu? membuat, tunggu dulu, Oh, saya yang silakan, tahu. Bu. Kalau kamu tahu ya, saya membuat beberapa syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materialnya saya buat. Kemudian mereka gelar perkara. Mereka gelar perkara. Syarat formil yang Ibu ajukan apa aja, Bu? Mereka gelar perkara tanggal. Tidak perlu saya klarifikasi kepada kalian karena nggak ini apa-apa. sudah memenuhi unsur. Ya, kalau kalian kurang puas, lakukan apa kalian bisa, apa kalian mampu. Yang saya lakukan ini, saya merasa sudah Baik. menurut KUHP. Baik. Kemudian setelah itu mereka gelar perkara tanggal 13. Pertama saya masukkan tanggal 10, masih belum ada, saya masukkan lagi tanggal 12. Kemudian tanggal 13 mereka gelar perkara, dan tanggal 13 itu juga jawaban dari Pak Jokowi melalui Oke. media. Baik. Oke. Nah, Abang sebagai Oke. orang hukum, Oke, ini ingin sekarang- membedahnya seperti oke, apa? Saya bebedah ya. Ya. Jadi Bu Eli minta izin kalau saya bicara jangan dipotong dulu ya. Karena saya udah memberikan Ibu waktu yang cukup panjang. Kenapa kami katakan ini cacat? Kalau kita merujuk pada pasal 361 huruf A yang tadi disebut adalah hukum transisi, di situ berlaku dua asas. Asas pertama adalah asas transitoir dan asas kedua adalah asas lex tempus, asas temporis delicti. Di pasal 361 huruf A itu dikatakan bahwa terhadap tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik dan belum selesai pada tahap penuntutan, maka tetap menggunakan undang-undang lama. Oke. Itu yang disebut oleh Ibu Eli, betul itu, hukum transisi. Atau hukum antar waktunya di situ, Bu. Nah, sekarang kalau kemudian kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, itu tidak ada pengaturan restoratif justice. Undang-undang baru ini adalah pengaturan restoratif justice yang mengkodifikasi ketentuan di peraturan kepolisian, ketentuan di Kejaksaan Agung, dan ketentuan di Mahkamah Agung. Jadi semua terkodifikasi di dalam KUHP yang baru. Nah, Oke. masalahnya di dalam KUHP yang lama itu karena tidak dipakai, kemudian polisi menyandarkannya. Saya menganalisis karena itu juga tidak disebutkan dalam itu, menyandarkannya pada Perpol 8 2021. Nah, syarat formil dan materialnya sudah diatur, yaitu dari pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Pasal 4 itu syarat restoratif justice. Jadi restoratif justice itu adalah penyelesaian perkara pidana dengan basisnya adalah perdamaian. Ya. Ujungnya adalah adanya pemulihan keadaan. Kalau perdamaian harusnya ada saling oke, memaafkan yes, dong. nanti aku jelaskan. Nah, di pasal 4 syarat formil, di pasal 5 syarat formilnya, di pasal 6 syarat di pasal 4 syarat formil syarat material, di pasal 5 syarat material, dan di pasal 6 syarat formil. Di pasal 5 itu disebutkan bahwa terhadap perbuatan pidana material yang menimbulkan kekisruhan, yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan perpecahan di publik, apalagi perkara itu menjadi atensi publik yang luas, maka tidak boleh dilakukan restoratif justice. Itu peraturan yang dibuat oleh kepolisian sendiri. Kalau mereka menyandarkannya di situ ya. Dan Oke. analisa hukum saya mereka menyandarkan pada Perpol. Oh, itu satu. Yang kedua, kalau kemudian tindak pidananya, ancaman pidananya tidak dilihat, oke, memang di Perpol tidak diatur. Ya, tindak pidana artinya ancaman di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun bisa dilakukan restoratif justice. Tetapi yang kami persoalkan adalah kenapa terhadap jenis tindak pidana material yang telah menimbulkan kegaduhan di bangsa ini, kita berdebat dari stasiun televisi ke televisi yang lain, Iya, anak bangsa nggak ini mutu terpecah. gitu ya. Sebentar dulu, Bu, mohon maaf. Ya, itu kemudian kenapa di restoratif justice? Karena apa? Karena di situ ada kepentingan publik. Itu satu. Yang kedua, ada kepentingan publiknya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pengenaan pasal. Jadi kalau disebut hanya delik aduan itu keliru.
Kenapa? Karena surat penetapan tersangka itu bukan hanya 310, 311 yang sudah berubah menjadi 433 dan 434 dalam KUHP baru. Tetapi juga menggunakan pasal 160 yang saat ini sudah berubah menjadi 246 yaitu pasal penghasutan. Yang dihasut itu kan publik. Jadi tidak bisa dilakukan restoratif justice terhadap suatu delik material yang menimbulkan kegaduhan di Jadi publik. Anda menyimpulkan bahwa tidak ada secara Itu cacat. sah perdamaian yang Iya, terjadi dan oke. juga menimbulkan kegaduhan. Ya, dan Maka yang ini kedua, cacat hukum. di Perpol 8 2021 itu di lampirannya itu kan ada kesepakatan perdamaian. Oke. Kesepakatan perdamaian itu harus ada pemaafan dari korban. Nah, Kenapa Bu Eli? perlu ada pemaafan dari korban? Karena kunci daripada restoratif justice adalah pemulihan hak korban, bukan hak tersangka. Bahwa kemudian hari ini Bang Egy dan DHL mendapatkan pembebasan dengan status tersangkanya dicabut dengan SP3, ya itu is okay buat mereka. Tetapi dari sisi penegakan hukum, ya itu yang kami lihat cacat formil. Harusnya ya Mbak, sama-sama berdamai. Kemudian harus ada pengakuan kesalahan. Karena yang ditimbulkan dari suatu kondisi yang tidak nyaman bagi seorang korban itu kan adalah suatu peristiwa pidana. Bagaimana mungkin lahir pemaafan kalau nggak ada pengakuan bahwa aku bersalah? Kan harus ada. Karena yang diproses itu kan perbuatannya. Dan perbuatannya itu akan dimaafkan ketika ada permohonan maaf. Sementara Bang Egy dan DHL sendiri, kemarin kami sama Bang DHL di salah satu stasiun televisi juga mengakui bahwa kami nggak pernah menyatakan ijazah ini asli. Nah, Terus apa yang dipulihkan? Itu juga menjadi perdebatan ya, Bu Eli. Itu bagaimana dengan Jadi begini. kondisi yang tidak ada saling memaafkan di Jadi situ? begini, mereka punya ilmu jauh di bawah. Nggak sampai ilmunya kepada restoratif justice. Saya adalah sertifikasi restoratif justice. Saya juga SK saya adalah mediator, yaitu yang di SK-kan oleh Mahkamah Agung, mediator non-hakim. Saya kompilasikan itu dengan hukum Islam, bagaimana kita mengadakan musyawarah mufakat untuk sebuah rasa damai. Kalau kita untuk maaf-maafan, Bang Egy nggak mau, maaf itu kan tidak harus bersalaman atau ucapan kata maaf. Dengan kehadiran dan kesediaan bersama untuk mengatakan understanding saja, itu clear. Kan Pak Jokowi tidak menginginkan apa yang dibaca, ganti kerugian, pemulihan apa baik. Kan Pak Jokowinya nggak penting itu. Kenapa dipaksakan oleh mereka? Nah kalau mereka nggak paham, ayo duduk sama. Atau pertanyakan kepada kepolisian. Ya, apa yang terjadi ketika saya minta, ketika kami didamping di situ, jangan umbar-umbar ribut-ribut di publik. Kan ini membuat malu hukum kita di bangsa lain, sehingga saya ke Malaysia, Indonesia Bex. Kenapa kita selalu mengumbarkan rasa keributan, merasa saling-saling. Jadi Ibu menyimpulkannya ada perdamaian di situ walaupun tidak ada saling memaafkan itu seperti yang apa? Dikatakan Bang Egy kata maaf. Begitu masuk Bang Egy bilang, Mas Jokowi, Bang Egy pelukan, kemudian cerita duduk, Mas kok nggak duduk di sini? Ya, saya kan bukan mimpin rapat. Saya orang biasa, orang kampung. RT aja nggak ngelirik tuh. Langsung nih tanpa area dari mulai Bang Egy datang. Mas Jokowi itu kan presiden. Tapi saya ke sini tidak minta maaf. Salah saya di mana, Mas? Saya menggugat loh. Bla 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 bla. Tidak minta maaf untuk persoalan yang dilakukannya tentang ijazah yang digugat, yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap selesai. Baik. Nah, tapi langsung dijawab Pak Jokowi, understanding. Selesai. Nah kemudian cerita, saya sakit. Kemudian baru disampaikan Bang Egy, Mas kan masih berkuasa. Jadi dari yang terjadi di sana, Ibu bisa menyimpulkan bahwa memang sudah terjadi perdamaian tanpa harus ada kata maaf dan saling memaafkan, dan ini sudah bisa memenuhi restoratif justice. Begitu. Kita akan bahas Tunggu dulu. Sesaat lagi usai jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa.
Kembali lagi bersama kami pemirsa di NTV Prime. Kita masih membahas mengenai SP3 yang digugat Roy Suryo dan pihak Egy Sujana. Apakah sudah siap mengenai hal ini? Tadi sudah banyak perdebatan ya di sini. Betul. Tapi tadi ada yang ingin Bang Sangaji jelaskan. Kalau Oh, saya iya. ingin tanya dulu, waktu itu sempat meradang ya ketika kubu dari Egy Sujana DHL ini ke Solo, merasa terkhianati nggak atau gimana? Ya, kalau kami lihat teman-teman itu pada akhirnya merasa seperti itu. Dan saya pikir wajar ya. Karena memang Bang Egy adalah orang yang menjadi komandan dalam perkara ini buat mereka. Itu yang saya tahu ya. Sependek pengetahuan saya bahwa Bang Egy lah yang kemudian dari tanggal 9 Desember itu 2024 membuka laporan ke Bareskrim Polri dan kemudian kedatangan mereka ke rumah Pak Jokowi juga itu quote and quote ya, itu juga memang ada andilnya Bang Egy juga. Itu berdasarkan apa yang saya dapatkan dari para klien saya. Ya, jadi mereka merasa ditinggalkan Bang Egy, saya pikir sah-sah saja. Karena itu kan perasaan mereka. Artinya ada dua teman perjuangan mereka yang kemudian di tikungan terakhir di saat perkara ini sudah masuk kepada sisi yang paling krusial, itu kemudian Bang Egy dinilai oleh mereka mengambil jalan sendiri dan kemudian mendapatkan pembebasan dari status tersangka. Ya, nah, kalau mau tanya seperti apa, ya tanyakan kepada mereka karena itu adalah perasaan pribadi mereka. Aku lebih fokus kepada persoalan hukum. Aku ingin menambahkan ya, jadi yang disampaikan oleh Bu Elida tadi bahwa terkait dengan pemahaman hukum kami dalam mengkaji SP3 ini, kita tentu selalu menyandarkannya pada hukum. Kami tidak menyandarkan pada persepsi ataupun pada pendapat, tetapi kami menyandarkannya kepada hukum yang baru saja berlaku. Kalau Bu Eli tadi mengatakan bahwa beliau pernah punya sertifikasi sebagai restoratif justice, saya pikir it's okay, tapi mungkin Bu Elida belum Dengan KUHP yang baru. mengupgrade KUHP yang baru. Karena KUHP yang baru ini kan ketentuan restoratif justice ini kan luar biasa ya, karena ini kan hukum yang mengkodifikasi. Lebih tidak mudah ya untuk mendapatkan. Lebih tidak mudah, apalagi kalau kita menggunakan KUHP yang baru. Pasal 79 sampai pasal 88 itu adalah pasal-pasal yang mengajarkan atau yang mengatur tentang restoratif justice. Bahkan kalau kita menggunakan KUHP yang baru, ini lebih tambah cacat formil dan materi lagi. Di pasal 79 KUHP yang baru itu, ya perlu ada pemaafan. Kemudian di ayat 4, LP harus dicabut. Kenapa LP harus dicabut? Karena begitulah ketentuan hukum acaranya. Kenapa begitu? Ya tanyakan kepada pemerintah dan DPR yang buat undang-undang. Oke. Nah, dan yang terakhir, Jadi- sebentar Bu, harus ada penetapan pengadilan, itu pasal 79 ya, dan berdasarkan ketentuan pasal 82, tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun penjara, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Oke, Ibu, dasar restoratif justice dalam KUHP yang baru ini kan sudah jelas dong tentunya ya, dari saya sangat pihak Bu paham. Eli. Sudah sangat paham dan jelas. Tapi dikatakan cacat formilnya itu bagaimana sanggahan Begini, Ibu? Mereka kan hanya menilai dari luar. Mereka kan nggak tahu apa yang saya lakukan dengan melakukan restoratif justice. Harusnya tanya Nggak, dulu, Bu, jangan cacat menjudge. formilnya itu lebih kepada hukum acaranya, Bu. Sabar dulu, ya. Itu, supaya saya klarifikasi ke Ya, Ibu. tadi disampaikan oleh Sangaji bahwa itu ada arus dari pengadilan. Kalau itu sudah sampai ke tangan pengadilan dan arus kejaksaan, kalau Tapi di Pak kejaksaan Jokowi belum tunggu cabut dulu, jangan LP-nya, jawab Bu. dulu. Maaf ya, jangan dijawab. Oke, nggak apa-apa, Bu, saya Ya kan? siap. Baik. Kamu jangan egois merasa udah benar gitu. Nggak. Banyak kesalahan kamu, tapi saya nggak mau menuding orang. Kira-kira gitu. salah saya apa, Bu? Ya banyak. Jadi Kesalahan pemahaman hukum saya jadi, yang mana, Bu? ya pemahaman hukum kamu masih di bawah saya. Nggak Kamu apa-apa. belajar Kalau- dulu. nggak, saya Jangan di menghormati publik Ibu. walau Tapi- mau belajar tapi sama kira-kira saya. pemahaman hukum saya yang biar saya tolong jelaskan. diam dulu. Saya kan tadi diam. Nggak, karena Ibu mengatakan saya kurang paham hukum. Ya, Biar saya- pemahaman hukum kamu di Yang mana- bawah yang- saya. iya, yang mana, dalam Bu? restoratif justice. Oke, Jadi kira-kira kamu jangan ketentuan hukum acara menyalahkan pidana dulu. mana yang saya nggak paham, Bu? Jangan kamu salahkan. Ayo kita berdebat di luar publik. Ya, Iya, itu oke, Ibu. di luar publik. Ya. Ini publik. Nggak, saya minta penjelasan dari Ibu aja. Karena Ibu jadi kan Bu, mengatakan saya nggak paham hukum, bisa nggak paham diam nggak? hukum. Kira-kira Oke, pasal apa mana yang ngomong nggak aja saya kamu? paham? Bentar, ini Bu Eli mau menjelaskan. Jadi, jadi begitu, ada pasal ini berbeda-beda. Kira-kira pasal Karena mana saya yang berbeda-beda, Bu? Saya tahu bahwa pidana itu siapa berbuat apa, nggak bisa include. Jadi perbedaannya, Bang Egy pasal yang dituangkan ke dia hanya 3, ya. Satu yaitu pengasutan, yang 160 itu yang pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Kemudian pencemaran nama baik itu
telah dimaafkan oleh pihak Pak Jokowi, telah di-clear, udah berdamai, terus barulah dilakukan tentang permohonan kami ketika gelar perkara yang ada saksi, ada cat, dan ada juga dari dosen saya yaitu Pak Mahfud. Bukan Pak Mahfud, maaf, Pak Muzakir. Ya, jadi di situ dibuat LO. Dari situlah saya tuangkan alasan-alasan hukum kenapa Bang Egy belum pantas ditersangkakan. Karena saya menyampaikan kepada para jenderal yang hadir hari itu, Warsidik, Propam maupun Dir, ini loh kelakuan penyidik tentang mentersangkakan Bang Egy. Artinya seperti itu, kami tuangkan itu dengan alasan hukum. Kemudian mereka gelar perkara pribadi, tentu hasilnya kita nggak tahu. Kemudian saya masuk lagi untuk mengajukan 5 halaman restoratif justice, kemudian dengan hal-hal yang dirasa perlu, kemudian mereka pertimbangkan dengan gelar perkara kembali. Nah, kemudian diterima setelah Pak Jokowi mengizinkan. Nah, jadi mengizinkan atau memaafkan? Mungkin ada perdamaian lah. Memaafkan dalam konotasi saling memaafkan ya, tapi tidak meminta maaf dengan gugatan ijazah atau mengakui itu ijazah atau melarang orang ini jangan kalian gugat, baru boleh mereka menyatakan Bang Egy pengkhianat. Ini ijazah Bapak asli, saya akui. Kalian jangan ganggu-ganggu Pak Jokowi. Boleh mereka menyatakan Bang Egy pengkhianat. Hak Bang Egy dong, ada alasan hukum yang kami tuangkan. Kalau nggak ngerti tanya, jangan main hujat sehingga kalian caci maki. Gitu. Baik, Bang Sangaji, jadi yang digugat SP3-nya ini siapa? Kepolisian? Saya klarifikasi dulu bahwa saya tidak pernah menghujat. Kalau Bu Eli merasa dihujat oleh pihak lain ya silakan. Ya itu haknya Bu Eli ya. Kemudian yang kedua, saya tentu selalu menyandarkannya pada norma hukum. Maksudnya? Iya, saya juga nggak pernah menghujat Bang Egy ya. Ibu boleh mendengarkan statement saya nggak pernah. Kan mereka saya bilang. Mereka itu artinya mungkin ya tanyakan saja kepada mereka gitu ya. Siapa yang merasa? Kemudian yang kedua, saya selalu menyandarkannya pada norma hukum. Karena negara kita ini negara hukum, tentu cacat formilnya adalah saya lihat adalah cacat formil dan cacat material. Jadi dan kami tidak akan menggugat, kami tidak akan menggugat, tetapi ini menjadi satu catatan pelajaran hukum bagi kita bahwa institusi penegak hukum selevel Polda Metro Jaya berarti Polda Metro Jaya tidak melaksanakan KUHP dan KUHP secara tepat dan secara cermat. Saya tanya ke Abang, dikonfirmasi. Berarti rencana gugatnya? Kami masih mengkaji. Masih mengkaji. Tapi kemungkinan Polda Metro Jaya? Kalau berdasarkan aturan hukum yang tadi saya sampaikan, pasal 160 KUHP yang baru, sebetulnya kami tidak punya kepentingan hukum. Masih karena mengkaji ya? Waktunya belum ada? Ya. Baik. Dalam konteks yang masih mengkaji. Saya close statement. Siap, berarti siap ya? Sudah digugat SP3-nya? Saya tantang bahkan. Ya. Saya tantang siapapun menggugat tentang SP3 ini. Saya siap menantang. Dengan mengedukasi hukum dengan baik. Ya. Baik. Jika saya nanti salah, saya siap menerima konsekuensi apapun. Dan closing statement saya minta kepada semua. Saya tahu kalian semua kecewa dengan Bang Egy, sehingga kalian menghujat-hujat. Tapi jangan terlalu menghina dan merendahkan. Kalau kalian tidak paham, tolong temui Bang Egy atau temui kami. Udah clear. Persoalan hukum memang harus diselesaikan begitu ya, dan semua ini akan terus berjalan dari pihak RRT atau Roy Suryo secara konsisten, masih akan terus maju, masih ada energi ya untuk ini semua. Dan Ibu Eli juga terima kasih, nanti kita akan tunggu ya tetap maju untuk berikutnya kapan nanti SP3-nya. Terima kasih rekan-rekan, narasumber saya boleh salaman dulu ya. Silakan. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan kami hadirkan selesai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih.